Nah, kemudian gimana kalau misalkan at the end juga masih banyak orang yang nggak pakai ATS format CV-nya, nggak refer ke ATS. Oke. Jadi gini, sebenarnya juga nggak semua perusahaan pakai ATS, poinnya itu. Jadi ini sebuah update ilmu pengetahuan aja ya teman-teman, bahwa di dunia ini banyak perusahaan yang sudah menggunakan teknologi ini. Nggak ada salahnya teman-teman muda untuk mulai mempelajari penulisan CV ATS, walaupun menurut saya sih tetap harus punya 2 versi. Ketika kita lihat, bukaannya perusahaan gede nih, dan open recruitment-nya se-Nusantara gitu kan, ya nggak ada salahnya untuk mempelajari karena itu akan membantu. Tapi karena nggak semua perusahaan punya, ya tetap teman-teman punya CV yang bentuknya nggak di luar ATS yang mungkin lebih bisa detail. Kalau ATS itu kalau nggak salah tuh agak terbatas sih, Cai. Iya, benar. Gitu sangat Simple ya. Simple banget kayaknya. Terbatas banget, jadi harus pintar-pintar memilih keyword tadi. Role yang mau kita masukin adalah yang sesuai sama yang dia lagi open recruitment. Tapi kalau CV yang di luar ATS kan kita agak lebih toleransi untuk jadi 2 lembar atau apa gitu kan. Yang mungkin kita yang non ATS butuh penjelasan role yang lebih spesifik. Lebih detail gitu. Walaupun tetap aja yang diisi adalah menurut saya hal-hal yang menurut saya relevan. Dan oke gitu ya, jangan mengada-ngada apalagi asal-asalan gitu. Nah, tadi kalau misalkan nggak ATS ya, sekarang kalau misalkan kita ATS banget, pro ATS banget, itu jadinya akan jadi, kalau semua orang udah pakai ATS, ya, karena makin banyak yang tahu mungkin, itu jadinya ada minusnya juga nggak? Misalkan, apakah jadi terlalu mainstream, jadi terlalu templating gitu? Yang jadi masalah sih, gini, emang kalau plusnya ATS ini kan ketika itu ribuan CV yang masuk, cepat ya memprosesnya. Tapi negatifnya adalah memang kadang ada kandidat-kandidat yang bagus, tapi mungkin gaya penulisan di ATS-nya tuh CV yang di ATS-nya juga belum terlalu oke, itu nggak kejaring. Satu itu. Kedua, khawatirnya adalah karena terlalu simple, ada informasi-informasi yang sebenarnya itu nilai plus, nggak kebaca. Itu kadang-kadang negatifnya ya gitu. Karena robot yang robot memilih dengan keyword. Kalau ada sesuatu yang kita kurang aja masukin keyword, kurang men-setting keywordnya, khawatirnya ada yang nggak keambil gitu. Padahal itu kandidatnya yang bagus misalnya. Jadi memang ATS ini ada plus ada minus. Minusnya tadi lebih kepada ini agak rugi pada kedua belah pihak sih. Bisa saja kalau dianya sebenarnya bagus tapi dia kurang jeli melihat keyword, itu dia nggak keambil. Gitu. Jadi mungkin jangan kecil hati dulu juga gitu loh. Dan berarti emang lebih baik kayak yang Mbak Eri sampaikan tadi ya. Maksudnya ya mungkin lu punya satu ATS, satu yang non ATS, nanti disebarnya mau pilih yang mana, lihat-lihat situasi sama perusahaan yang kita jenis lowongan pekerjaannya yang mau kita tuju ya. Betul. Kita lihat perusahaan yang sedang lagi rekrutmen ini targetnya bagaimana sih, kalau ternyata udah ribuan itu bisa dipastikan udah pakai ATS sih. Apalagi misalnya zaman sekarang kan suka ada kayak career day di mana gitu kan, secara serempak, secara online kadang-kadang kan. Itu bisa dipastikan pakai ATS sih. Gitu. Nah, kemudian terkait dengan tadi relevansi informasi yang ada di dalam CV. Nah, sebelum ke situ, kita kan sepakat ya Mbak, kalau CV itu kan alat kita ngejual diri kita ya. Betul. Kutip ya. Ya, selling diri kita ya. Supaya dilihat oleh user atau AC gitu. Nah, gimana sih kita bisa menampilkan informasi yang relevan, kemudian juga layak lah, dan tidak ini ya. Tidak cenderung narsis. Tidak cenderung narsis, tapi nggak rendah diri juga. Iya. Ini mungkin ini lebih ke, ada juga loh orang-orang yang rendah diri, nggak mau terlalu bikin itu jadi informasi-informasinya, karena dia ngerasa takut dibilang pamer atau gimana gitu. Mungkin ada tips buat dari Mbak Eri. Iya, jadi memang kalau CV itu kita harus sepakat bahwa itu adalah alat untuk selling diri kita. Jadi yang harus kita letakkan adalah informasi-informasi yang memang itu benar, real diri kita. Dan itu relevan. Ingat ya, nomor 1 kuncinya adalah real, itu memang benar. Yang kedua itu adalah sesuatu yang relevan dengan apa yang mau kita tuju. Yang di luar itu ya kita harus memilah, itu nggak perlu gitu. Tadi kan gue udah sampaikan, ada orang nulis CV sampai kayak dijilid pakai ring
gitu. Dan itu isinya foto-foto. Sebenarnya foto-foto tuh tidak dibutuhkan, itu udah dikasih kategori narsis. Tapi kalau dia menceritakan pengalamannya dia apa, role-nya apa, berapa lama dia memegang tanggung jawab itu, berapa lama experience itu dijalankan sama dia, itu sesuatu yang bukan narsis, tapi dia menjelaskan pengalamannya dia. Gitu. Jadi kalau masalah orang nggak percaya diri nih, soalnya takut dibilang narsis, ini kadang-kadang khawatirnya mental block sih, karena dia nggak cukup pede gitu kan. Sebenarnya kan sama aja, kayak sebuah toko. Kalau toko ada etalase, terus etalasenya didekor, etalasenya dikasih lighting, apakah kita akan bilang dia narsis? Kan enggak. Dia jual barang, dia nunjukin barangnya di highlight gitu, itu kan upaya dia jualan. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang narsis sepanjang memang apa yang dijual di dalam ya ditampilkan di etalase itu dan dibikin menggiurkan. Kan gitu. Berarti ini info tambahan ya buat teman-teman yang mungkin masih kurang percaya diri dalam bikin CV, bahwa tujuan user itu mengharapkan ada informasi yang yang informatif. Betul. Itu adalah untuk tahu apa yang udah teman-teman lakukan. Ya. Gitu. Teman-teman udah punya skill apa sih? Betul. Teman-teman udah dan bisa apa sih? user juga nggak akan menilai bahwa ini narsis. Enggak. Dengan menginformasikan ini. Kecuali kalau memang informasinya emang kayak tidak ada hubungannya. Kalau yang tadi kan yang lo bilang ada foto-foto terlalu banyak. Iya. Foto mancing sama SBY. Foto mancing sama SBY. Gak ada urusannya kan sebenarnya. Mungkin gitu. itu bisa, ya semua orang mungkin sepakat ini terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan gitu. Atau misalnya dia meletakkan achievement yang nggak ada relasinya sama apa yang mau dia mau dia daftar. Misalnya gue pernah dapat tuh CV orang ikut lomba tersenyum apa gitu. Padahal dari kampus yang reputable gitu. Lomba tersenyum. Gue kayak menang tuh kalau ikut itu. Senyum. Senyum indah apa senyum apalah gitu. Kan itu gak ada hubungannya ya gitu. Jadi ngapain ya gitu. Ya mungkin itu ada narsis-narsisnya gitu. Itu yang kayak gitu tuh mungkin nggak perlu. Tapi kalau selama informasi itu terkait dengan apa yang pernah dia kerjakan, tanggung jawab dia, itu layak sih menurut gue. Ini menurut gue emang ini sih isu semua fresh grade. Dan saat fresh grade pun ada hal-hal yang menurut gue kayaknya keren kalau gue masukin CV. Ternyata kan ketika masuk setelah ketemu sama lu mengkritik. Kayak contoh foto gue aja. Foto gue di CV waktu ke sini kan dulu, menurut gue itu foto terganteng gue saat itu. Tapi lu malah gue ledekin kan, itu gak oke Cai gitu. Kayak gitu. Ada. Jadi beberapa university juga kan kalau wisuda itu kalau nggak salah pakai sanggul lengkap ya. Make up lengkap dan sanggul. Kalau nggak salah di foto CV-nya, foto ijazah kalau nggak salah ya. Nah, kalau foto ijazah, apakah itu juga serta-merta layak ditaruh di CV? Kalau misal dalam tampilan yang normal, professional look, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai pakai bersanggul lengkap, kayaknya itu nggak pas gitu. Nah, karena dari sisi foto aja tuh bisa bikin ilfeel. Bisa bikin ilfeel. Jadi kayak lu nggak ngelihat yang lain dulu. Sayang kalau gitu kan sayang. Jadi kok gini banget ya gitu. Karena kan kita juga nggak tahu rekruter kita apakah visual. Bener. Jenis rekruternya beda ya. Betul, jenis rekruter beda. Ada yang preferensinya apa. Tapi kalau misalnya ternyata lebih ke foto profesional normal aja, ya kan itu nggak ada masalah juga. Gitu. Ya aman lah ya, aman. Kira-kira banyak orang nerima foto jenis ini gitu. Ya, ngefilter boleh. Sepanjang ngefilter ngilangin jerawat gitu kan. Tapi kalau ngefilter mancungin hidung, nge-shape ini sampai jadi karakter wajah yang berbeda. Sampai rekruternya bingung nih orang yang sama atau joki. Gue berkali-kali kayak gitu. Sampai pas datang loh, ini kamu gitu. Itu tuh udah bikin drop sih. Udah kelihatan ilfeel. Mungkin rekruter akan bilang, oh kepercayaan dirinya kurang ya. Self acceptance-nya kurang ya. Gitu-gitu itu dari hal-hal kayak gitu aja tuh kadang suka jadi dilema ya gitu. Nah kemudian ada juga di CV itu kan kadang kita ngasih scoring ya atas skill-skill tertentu yang kita punya. Nah gimana kalau misalkan kita masih bingung menentukan scoring tersebut gitu, untuk skill-skill yang menurut kita relevan masuk di CV. Ya jadi nggak semua skill itu sebenarnya bisa kita scoring. Maksudnya secara mudah. Contoh gini, kalau bahasa Inggris kita pernah tes, ya taruh aja skornya. Kalau TOEFL-nya, IELTS-nya, terus misalnya bahasa Jepang udah N1, N2 atau N3 gitu, silakan aja. Tapi kayak sesuatu yang sifatnya soft skill kadang-kadang pengukurannya di mana gitu. Mungkin paling kita bisa milih di excellent, intermediate, atau advance. Nah,
ini pun ketika kita meletakkan nih intermediate nih gitu, atau nih gue expert nih, meletakkan kata expert itu juga harus bijaksana. Gak bisa misalnya dia fresh grade, belum pernah terbiasa atau bahkan belum pernah sama sekali mengikuti kegiatan yang melibatkan analytical critical thinking, nggak pernah ikut lomba penulisan, tiba-tiba dia bilang excellent. Dari mana? Itu kan perlu dicek. Nah, bagi mereka-mereka yang pernah punya pengalaman, terus mereka jadi leader gitu ya selama 4 tahun, mereka menulis mereka excellent di leadership masih masuk akal. Tapi bagi mereka fresh grade yang organisasi enggak, terus pengalaman kerja enggak, terus dia langsung nulis leadershipnya excellent. Menurut aku sih agak sedikit berbahaya. Orang pasti akan nanya, kok kamu bisa yakin? Itu kan jebakan buat dia. Kok kamu bisa bilang diri kamu excellent? Dari sebelah mana? Bagaimana kamu mengukurnya? Nanti di sesi interview, yang itu yang kadang-kadang suka menjebak. Bisa jadi juga ketika misalnya kandidatnya banyak, kamu bagus semua, tapi karena kamu nge-scoringnya too much, terlalu percaya diri, ujungnya apa? Orang harus narsis ya, milih yang lain. Gitu. Jadi hati-hati sama scoring pada hal-hal yang memang sifatnya tidak ada skor angkanya. Gitu. Analisis pribadi. Jadi dilihatlah kalau subjektivitas pribadi. Kalaupun emang nggak mau di scoring ya tulis aja dia punya skill apa, ya tulis aja tanpa di score, nggak ada masalah. Gitu. Kalau misalnya language dia bisa tapi nggak pernah ngetes, ya kategorikan saja fluent gitu misalnya, bisa artinya kan. Jadi jangan sampai dibilang fluent tiba-tiba nggak fluent juga. Ini repot nih gitu. Jadi harus berpikir panjang juga ya untuk menulis apa yang seharusnya ditulis di CV. Karena kayak skor-skor itu juga sebenarnya tidak terlalu diperlukan juga kan sebenarnya. Kecuali sesuatu yang memang ada angkanya gitu. Yang ada provider testnya ya. Ya, itu perlu banget gitu. Nah, kemudian terkait dengan bentuk CV sesuai dengan kebutuhan bidang-bidang tertentu. Baik sebagai kita fresh grade atau misalkan kita udah pengalaman tapi mau pindah bidang. Itu ada tips nggak gimana? Ya, kalau bagi mereka yang fresh grade mungkin masih bisa milah activity zaman dulu yang terkait. Tapi kalau mereka yang berpengalaman, menurut aku sih harus tetap nyampein tuh Cai, apa yang pernah menjadi pengalaman dia, walaupun itu nggak relate. Contoh, kita tuh pernah loh punya di sini di MUC itu ada karyawan yang dulunya konsultan pajak, udah level yang cukup oke juga gitu. Terus dia nggak passion, dia cari bidang lain dan itu bidangnya musik. Dia tetap nyantumin di CV-nya. Di CV-nya dia dulu sebagai konsultan pajaknya dengan role-role-nya. Nah ternyata itu jadi nilai plus di industri musik. Dia justru malah megang label pada waktu itu, kerjasama dengan label karena dia paham royalti, dia paham pajak-pajaknya, dia paham kontrak juga, drafting kontrak. Jadi itu malah menjadi nilai plus. Jadi bagi yang sudah punya pengalaman, role yang pernah dijalanin nggak apa-apa tetap ditulis karena itu nilai plus. Nah, kalau ada sesuatu activity di luar itu, misalnya yang tadi gue bilang yang teman kita yang pernah pengalaman di MUC terus pindah ke jalur musik, itu dia juga menyebutkan ketika dia punya band. Kan kalau dia daftarnya jadi konsultan pajak juga atau di company kan punya band tuh nggak relevan. Tapi ketika dia mau masuk musik, dia punya band, pernah nyiptain lagu juga, masuk ke Spotify, ya dia harus tulis gitu. Gitu. Tapi pengalaman dia yang ini jangan nggak disampaikan, tetap aja gitu, itu jadi nilai plus gitu. Jadi pembedanya adalah ketika bidang tertentu dan dia punya experience atau punya sampingan experience, tulis gitu. Tapi jangan ngehilangin gitu. Kalau fresh grade tadi milih aja activity-nya. Lu juga dulu pernah ya katanya? Pernah. Beberapa versi CV. Pernah. Bisa diceritain? Jadi zaman dulu tuh sempat beberapa kali kan masih nyari karir ya. Mencari jati diri atau karir? Iya, mencari jati diri lah ya. Karir itu kan kayak pakaiannya aja gitu. Sebenarnya jati diri lagi dicari. Jadi gue juga dulu punya CV versi, kan gue suka nulis. Jadi versi untuk masuk ke media. Karena gue tuh pengen banget kerja di media juga. Terus ada CV juga posisi HC seperti sekarang. Jadi itu gue sesuaikan juga gitu loh. Dulu pernah ikut pelatihan nulis, ya gue tulis di situ. Pada untuk HC kan nggak diperlukan. Jadi gue nggak ceritakan gitu. Jadi ada beberapa model CV yang pernah gue bikin sesuai dengan bidang yang ingin gue masukin gitu.
Nah, kemudian gimana kalau tadi ya kita sebenarnya di CV, kita sebenarnya melakukan suatu aktivitas yang biasa-biasa aja nih, baik di kampus atau di pekerjaan, tapi di CV kita buat jadi wow banget. Itu gimana menurut Mbak Eri? Hati-hati sih, hati-hati karena ini kan tadi kayak kita sekedar kayak MC sama narasumber. Iya, itu kan beda ya gitu. Nah, itu hati-hati sih ketika kita menyampaikan sesuatu di CV, kita punya konsekuensi akan dikonfirmasi pada saat sesi wawancara. Jadi tulislah CV sesuai apa yang pernah kita jalanin, pernah pengalaman yang kita lewatin. Jangan kita mendefinisikan menjadi hiperbola, itu hati-hati. Karena nanti pada saat kita menghiperbolakan CV, terus ditanya, pasti kita jauh lebih gelisah. Pasti kita jauh lebih resah. Jadi pada saat sesi wawancara itu, ketika kita gelisah, ya kita nggak present, jadi nggak enak gitu. Nah, itu akan kita bahas sih lebih lanjutnya. Karena CV ini kan sebenarnya stages awal. Stages berikutnya adalah pada saat interview. Nah, interview itu kan mengkonfirmasi isi CV-mu gitu loh. Jadi janganlah menuliskan CV yang tidak senyatanya, karena kamu nanti akan bingung gitu loh untuk meritanya. Biasanya kalau kelihatan banget mungkin pas di sesi interview ya? Kelihatan banget. Ketika dia memasukkan sesuatu yang nggak real, ya tadi contoh hobi membaca. Terus ditanya buku terakhir yang dibaca. Kamu sukanya baca apa? Tuh dia jawab bacanya buku gitu. Buku apa yang kamu baca? Lupa. Itu tuh dia sendiri udah nggak nyaman gitu. Ditanya itu udah nggak nyaman, nggak siap gitu. Jadi janganlah meletakkan sesuatu yang memang enggak gitu. Kalau misalnya ditanya, kan ada interviewer juga suka nanya, kok kamu nggak nulis hobi, itu ngejebak. Iya. Ya mungkin dia bilang, ya saya biasa-biasa aja sih, nggak ada hobi yang spesifik. Itu jauh lebih, ya wajar dong, banyak orang nggak punya hobi kan gitu ya. Gitu, itu jauh lebih masuk akal sih. Atau misalnya ada sih tapi nggak terlalu, misalnya saya suka bersepeda tapi juga nggak rutin sih gitu. Itu sesuatu yang wajar gitu dibanding dia nulis tapi ternyata tidak. Gitu, mendingan nggak usah nulis gitu. Terus kalau ada nggak hal-hal yang nggak harus ditulis di CV? Ya, agama tuh nggak harus menurut aku ya. Terus moto hidup nggak perlu ya. Kenapaan ya? Nggak tahu ya, hari gini ada nggak sih masih mementingkan? Kecuali apply-nya mungkin apa? Trainer mungkin kan? Nggak juga sih, motivator? Nggak juga sih. Nggak lah, nggak terlalu lah. Dia pasti kalau trainer kan dia lihat jam terbang dong, ya kan? Dia pernah jadi pembicara apa gitu kan? Skill dia membuat presentasi, skill public speaking pernah ngisi di mana? Itu mungkin lebih ke trainer ya. Tapi kalau moto hidup enggak sih itu kayaknya. Terus kayak energy bar, biasanya kan orang kan, oh dia sudah mencapai apa, terus di kayak ada bar kayak yang dikuantifisir seolah-olah. Iya, itu nggak perlu amat, betul. Itu foto-foto yang tidak relevan juga kayaknya tidak perlu ya gitu. Kalau CV sekarang malah kayaknya kebanyakan orang nggak naruh foto malah. Oh gitu. Beberapa tuh nggak naruh. Tapi kalau nggak naruh foto, jadi foto tetap penting nggak sih? Foto tuh tetap dibutuhkan, tapi lebih ke apa ya? Banyak yang juga merasa tidak diperlukan. Tapi kalau untuk masuk kualifikasi ya udah taruh aja, tapi yang basic ya, nggak usah yang too much gitu. Yang profesional look aja gitu. Kalau ATS sih kayaknya nggak perlu foto. Seingat saya tuh nggak ada. Ini juga isu penting ya. Banyak rekruter mungkin misalkan menaruh nilai IPK yang tinggi di sebuah CV persyaratan itu. Tapi apakah itu hal yang user selalu lihat utama dulu? Maksudnya itu dulu. Kalau misalnya itu nggak kecapai, yang lain nggak dilihat. Kalau rekrutmennya besar-besaran dan persaingannya ketat, itu jadi syarat, Cai. Itu jadi syarat ya? Itu jadi syarat. Karena dia kan banyak gitu peminatnya. Jadi yang IP-nya misalnya 3,5 tuh ya banyak gitu. Kalau dia yang 3,5 don't qualified itu banyak, ngapain dia harus lihat yang 2,5 kan gitu. Iya. Itu ketika mencantumkan IPK biasanya memang dilihat. Tapi rekrutmen yang sempit, yang kecil, yang nggak banyak, mungkin masih bisa dinego gitu ya untuk kayaknya nggak terlalu penting nih. Ya kan gue juga ngerekrut orang kan juga banyak, IP-nya kecil tapi dia memiliki pengalaman yang luar biasa, akhirnya gue memberi kesempatan gitu kan. Apalagi zaman sekarang kan IPK itu nggak terlalu penting gitu ya. Tapi ketika itu disyaratkan sebagai nomor 1, kalau MUC kayaknya udah enggak deh. Reputable university aja gitu. Dengan IPK berapa kita udah enggak. Karena kita memang ngelihat lebih ke pengalaman. Lebih apa yang dilihat berarti? Pengalaman. Pengalaman itu gini,
Pengalaman tuh bagi fresh grad, ya aku pasti tidak akan menuntut pengalaman kerja kalau dia fresh grad. Betul. Tapi apa sih yang dia lakukan, apa sih achievement dia, apa sih yang pernah dia bikin selama dia usia dewasanya ini. Nah itu yang kita lebih lihat gitu loh. Misalnya kayak, ya contoh deh, apa sih yang bikin gue ngambil CV lo? Ya. Bukan karena foto apalagi kan. Foto kan udah zong banget itu kan. Tapi yang gue lihat IPK juga upload. IPK juga enggak gitu kan, menyedihkan gitu kan. Tapi pada waktu itu yang bikin tertarik dari CV Acai adalah dia memiliki pengalaman leadership pertukaran pelajar atau apa sih dulu kegiatannya conference ya. International Conference di luar gitu, dan itu juga bukan biaya orang tua tapi memang dibiayai gitu kan. Itu berarti anak yang cukup punya achievement ya. Terus dia juga nulis di media nasional. Kenapa kita melihat media nasional itu penting? Karena pada saat itu posisi yang dilamar Acai adalah posisi yang memang membutuhkan kemampuan menulis. Dan sekarang jadi drafter kan. Kerjanya gitu. Ngedraft gitu. Nah itu benefit gitu. Karena dia bisa nulis, berarti dengan tuntutan kerja itu dia memenuhi kualifikasi gitu. Jadi yang kita lihat, kalau saya sampai saat ini ngerasa IPK bukan sesuatu yang selalu harus, mungkin penting tapi bukan utama, bukan hanya IPK saja gitu ya. Karena kita pernah punya yang IP-nya 4 tapi nggak juga oke. Baru tahu saya. Pernah ya, belum tahu ya. Pernah ada IP-nya 4 tapi nggak oke juga, biasa aja. Gitu. Terus kita pernah juga interview orang IPK-nya tertinggi di angkatan dan jurusannya dia 3,98. Tapi ternyata besar banget itu, nyaris 4 kan. Iya. Tapi ternyata biasa aja, sikap kerjanya nggak oke gitu kan. Kelihatan juga pada saat kita kasih tes juga tesnya biasa-biasa aja, malah yang lain lebih bagus gitu kan. Jadi kita udah lama sih nggak terlalu lihat IPK gitu. Kita lebih lihat kualifikasi orang ini, ngabisin spend time life-nya dia tuh ngapain sih gitu. Life dewasa value edit dia di masa lalu. Betul. Buat lingkungan gitu. Jadi kita lebih happy tuh. Pernah juga kita tertarik sama satu kandidat yang dia pernah bikin bisnis walaupun nggak berhasil. Jadi ada pertama bisnis makanan, terus dia usaha bikin kerupuk, diceritain kan ide awalnya bikin kerupuk. Kita tuh explore interview itu malah tertarik kenapa dia bisa ada ide bikin kerupuk. Itu dia nulis di CV-nya. Dia nulis, dia bisnis kerupuk apa, terus jadi dia nyebutin dia tuh dari mulai mencari resepnya, mencoba terus memasarkan, itu dia tulisin semua tuh role-nya yang dia kerjakan. Itu walaupun bisnis kerupuk itu tidak berjalan long last ya, makanya karena nggak long last ya makanya dia ini ya. Terus pernah juga ada anak muda yang dia bisnisnya itu bekerja sama dengan pedagang-pedagang kecil. Jadi misalnya gini, ada tukang bakso, ini bakso enak nih, tapi kurang ini kurang itu, kurang mungkin gerobaknya, kurang apa, diinvest sama dia. Nah itu kita tertarik juga. Dia ternyata HP punya banyak, dan dia daftar ke MUC itu hanya karena orang tuanya kepengen dia kerja kantoran, tapi sebenarnya passionate di situ gitu, membesarkan usaha-usaha kecil gitu. Itu menarik loh, ketika dia nulisin gitu kan dia menulis dia kerjasama dengan berapa apa sih dulu waktu itu pedagang kecil ya, pedagang kaki 5. Jadi dia makan kemana dilihat enak, diamatin apa kebutuhannya, dia invest sama dia. Nanti ketika udah maju dia buka lagi nih kayak cabang kecil gitu. Itu menarik. Di sesi interviewnya kita mengambil orang tuh karena kita tahu kita pengen explore banyak nih. Iya. Gitu. Beberapa orang kita udah pernah dapat yang pengalaman bisnis, walaupun bisnis itu tidak running sampai menjadi untung sukses besar nggak, tapi sampai dia ngejalanin nelurin bisnis itu dan jalan beberapa waktu, kita tetap menghargai. Dan bisa jadi kalau dia nggak naruh informasi itu dulu, ya biasa-biasa aja. Lu nggak tertarik banget buat manggil dia. Iya, jadi biasa-biasa aja karena kayak sekedar ya fresh grade biasa lah gitu. Iya. Tapi karena ada itu kita menarik deh. Gitu. Iya. Jadi itu yang mesti perlu dicari sama teman-teman ya. Ya, gitu. Hal unik yang kita lakukan. Betul. Yang mungkin nggak semua orang lakukan tapi ngasih nilai tambah buat. Iya, ide kreatif itu loh, ide kreatif. Pengalaman memiliki ide kreatif yang dia implementasikan gitu, dia wujudkan gitu. Itu tuh sesuatu yang lucu ya gitu. Makanya aku sih pada dasarnya lebih senang melihat CV yang nggak templating, tapi CV yang dibuat dari diri dia sendiri, dibaca sama kita juga gitu. Menarik nih, kayak lucu nih orang pengalamannya. Oke, panggil gitu. Ada batas ini nggak sih Mbak kalau lo CV itu maksimalnya berapa lembar? Gitu? Idealnya sih. Ya tadi yang HTS kayaknya cuma selembar aja. Kalau untuk fresh grade selembar sebenarnya cukup ya.
nggak usah panjang-panjang juga, nanti nggak efektif. Tapi buat orang yang berpengalaman di atas katakanlah 3 tahun, kayaknya 1 lembar bisa banyak nggak nampung. 2 Bisa 2 sih. 2 lembar gitu. Sepanjang role-nya diceritakan. Jadi kita ngelihat, oh ternyata dia pernah ini nih gitu. Di atas 3 tahun ya, wajar kalau bisa 2 lembar kalau menurut aku. Gitu. Kalau ada yang lebih dari 2 lembar yang sampai semua seminar dimasukin, nah itu pelatihan, workshop dimasukin, itu berarti nggak terlalu relevan. Nggak terlalu menarik ya sebenarnya. Nggak terlalu menarik buat user ya. Kecuali workshopnya itu terkait sama yang tadi. Misalnya kita udah pengalaman kerja nih 3 tahun 4 tahun, berapa banyak workshop yang diikutin kan banyak. Nah, pilihlah workshop yang memang terkait sama role itu. Misalnya, daftarnya jadi manajer HC. Zaman dulu itu ngambil workshop Excel misalnya. Itu nggak perlu terusin lagi karena itu sudah dianggap menguasai. Nah, workshop yang diambil adalah misalnya mengikuti pelatihan coaching konseling, HCN apa sih certified HC itu boleh gitu. Yang terkait misalnya dia pernah ikut workshop performance appraisal atau KPI, itu kan diperlukan. Nah, itu yang relate aja. Kalau nggak relate, ya dipilihlah pokoknya secara bijaksana daripada ngabisin lembar untuk naruh workshop. Tapi kalau ngabisin lembar untuk nulisin role dan itu benar-benar jalanin, itu sih nggak masih enak dibaca. Masih gitu. Lebih ini ya, lebih oke untuk dibaca. Masih oke untuk dibaca, dieksplor gitu. Itu sih. Jadi itu yang tadi yang dipilih adalah sama teman-teman. Ketika teman-teman banyak certified kegiatan, pilihlah yang relate gitu. Ya, udah banyak banget ya ini cerita terkait CV ya. Terkait CV, saran juga dari Mbak Eri, dan dia kesimpulannya bikin CV ini penting banget ya, Mbak Eri. Penting banget karena ini langkah awal teman-teman untuk terutama yang fresh grade masuk ke tahap selanjutnya yaitu dunia kerja dan menunggu sesuatu yang kita idam-idamkan. Betul. Yaitu apa? Panggilan interview. Iya, panggilan yang dinantikan oleh para pengangguran baru. Supaya bisa dapat pekerjaan. Untuk interview kita bisa bahas di next episode ya. Di episode selanjutnya baru kita akan masuk ke materi tentang interview ya, gimana nyiapin interview. Gitu. Nah, mungkin dari Mbak Eri ada closing statement buat teman-teman di rumah. Jadi buat teman-teman yang mulai masuk dunia karir, mempersiapkan CV itu sudah harus jadi prioritas penting. Tapi zaman sekarang nggak susah teman-teman, banyak banget tersebar di mana-mana. Bagaimana cara menulis CV, di bawah juga kita akan menyarankan template CV yang baik. Jadi yang paling penting isilah CV, buatlah CV itu sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya. Jangan melebihkan, jangan hiperbola. Kemudian bijaksanalah memilih isi, yaitu isi yang memang terkait dengan pengalamanmu, role yang pernah kamu pegang. Jadi jangan terlalu kebanyakan, tetapi sesuatu yang memang menjawab kebutuhan. Nah, kalau misalnya kita analogikan, nulis CV ini seperti kita membangun etalase. Kalau etalase terlalu gelap, barang yang mau dijual nggak kelihatan. Kalau terlalu meriah, orang terlalu silau, jadi tidak nyaman untuk dibaca. Tapi sorotlah dengan cahaya yang nyaman, yang orang tetap bisa ngelihat, oh ini barangnya begini, kualitasnya begini. Jadi jangan menyorot berlebihan dan jangan juga kurang, gitu. Jadi teman-teman kalau melihat formatnya banyak yang akan teman dapetin, tapi tadi informasi penting kan kita udah sebutin, gitu. Jadi kurang lebih itu sih. Jadi nggak usah pusing sama estetika, yang penting isi. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Eri buat hari ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Thank you ya. Thank you teman-teman.